أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. Saya sampaikan, mungkin saya senang ya bisa ada bersama Prof. Nurkholis dan Mas Hamam untuk bisa berdiskusi banyak hal tentang ekonomi syariah. Kalau terkait pasar, kalau diasumsikan bahwa kita dalam posisi growing, atau istilah sekarang itu kalau market itu emerging market lah ya. Kita memang sedang dalam posisi growing untuk market ekonomi syariah. Mungkin hampir di setiap lini sekarang sudah bergerak begitu luar biasa. Bagaimana kemudian pasar ekonomi syariah berusaha untuk penetrasi, mengembangkan tentunya ekonomi kita di Indonesia. Yang paling saya melihat pada era yang sekarang, memang pasar itu didominasi awalnya oleh kehadiran Islamic banking ya. Baru kemudian muncul banyak sekali keteraturan dan hal-hal yang dibangun secara struktur terkait dengan kalau tadi banking adalah profit sharing, ya, kemudian ini utility sharing ya, transfer of payment ya, karitatif sifatnya, filantropik sifatnya, dan itu ada di zakat, infak, sodako yang saya pikir potensinya juga sangat luar biasa ya. Terakhir bahkan kehadiran dana haji yang snowballingnya juga mungkin bisa membuat siapapun yang ada di bidang ekonomi menengok terhadap perkembangan dana haji. Di banking, kesulitan utama kita saya pikir setelah kita pada proses panjang mengembangkan skim ekonomi gitu, skim financing yang diasumsikan berbeda dengan yang lain, muncul kemudian persoalan bagaimana bertemu dengan Mudharib champion. Jadi ini istilah yang dikembangkan populer sama teman-teman di kampus. Jadi ketika kita berusaha berpikir bagaimana Islamic banking mampu mengembangkan skema profit sharing ya, yang saat ini masih terkesan stagnan gitu, itu sebetulnya di sisi lain vis-a-vis dengan kebutuhan bertemunya dengan kelompok pengusaha yang bisa kita kategorikan sebagai Mudharib champion. Dan ini luar biasa, artinya champion ini meminjam istilah dari Dave Ulrich ya, yang bicara tentang sumber daya manusia, di mana orang yang mampu mengembangkan kemampuan talentanya dan kemampuan satu lagi selain talenta berarti kompetensi ya, secara hibrid bersamaan, itu bisa diasumsikan champion. Karena ditambah lagi dengan hal-hal yang berbau agama ya, kejujuran, kemudian selain profesionalisme tadi ya, dalam frame champion ya tadi kejujuran, kemudian kedisiplinan dan seterusnya ya, dalam menjalankan usaha. Sehingga kemudian keberanian banking untuk menciptakan pasar yang lebih besar dalam frame mudharabah yang berbeda dengan apa yang dikembangkan oleh bank sebelumnya dalam tata aturan sistem ekonomi kapitalis ini tertantang oleh kehadiran tersebut. Jadi kita harus punya sesuatu dalam konteks financing, kita harus punya mampu memitigasi resiko. Kita harus punya financial inklusif gitu, harus mampu menggapai titik-titik yang justru membutuhkan permodalan, tapi di sisi lain mereka-mereka yang membutuhkan permodalan juga harus mampu mengembangkan dirinya dalam frame Mudharib champion. Nah ini yang menurut saya juga harus dikembangkan oleh teman-teman secara luas gitu, bagaimana menghadirkan Mudharib champion. Jadi UMKM ya dia pengusaha, tapi menciptakan mereka untuk menjadi seorang Mudharib champion ya, yang mampu mengelola usahanya dengan baik ya, mampu mengurusi banyak hal terkait dengan usahanya secara serius biar dia bankable gitu, maka otomatis itu menjadi hal yang penting juga untuk dilakukan. Jarak yang gini, saya tertarik juga
mungkin meramaikan diskusi barangkali ya, atau meramaikan perbincangan lah ya. Jadi kita kan sebagai orang yang berada di tengah-tengah masyarakat lah, tentu punya ekspektasi ya. Jadi ketika kita bicara tentang perguruan tinggi sebagai produsen SDM yang qualified enough ya terkait dengan ekonomi syariah, kemudian tadi perkembangan di ekonomi syariah itu dimulai dengan Islamic banking tadi itu, dan kita sekarang juga sama-sama tahu bahwa pemerintah baru saja memergerkan unit-unit syariah di BUMN menjadi BSI begitu ya. Sehingga tentu kan pertanyaannya adalah satu, apakah kemudian BSI ini nanti kira-kira mampu mewujudkan dirinya sebagai, let's say dalam dunia perbankan, kreditur yang baik, kan gitu kan ya, vis-a-vis para pelaku usaha yang mereka betul-betul merasakan perbedaan antara tata kelola finansial yang sebelumnya begitu ya dengan yang berbasis syariah. Kalau menurut Dinan gimana itu? Oke Pak, jadi saya juga termasuk orang yang berkeyakinan bahwa size is matters. Kemudian concentration juga matters, jadi konsentrasi permodalan ya, pada sebuah institusi keuangan juga penting. Meskipun ini adalah working hypothesis yang tidak pernah selesai. Jadi artinya bank kecil bank kecil diinjeksi dana besar, dia supaya sustainable, maka otomatis ada manajerial yang harus dibangun secara serius. Karena dia belum tentu jadi bank kecil diinjeksi malah tambah bagus, belum tentu. Nah, sebaliknya juga begitu ya, bank besar juga ketika diinjeksi dengan dana besar juga belum tentu kemudian menjadi baik. Konteksnya adalah memperbaiki manajemen dari bank itu. Nah, saya pikir nuansa mengembangkan merger pada saat di mana Islamic banking ada pada kondisi yang kurang menarik dari segi efisiensinya, dari segi competitiveness-nya, dari segi kemampuan penyaluran pembiayaannya dan seterusnya, karena size-nya masih kecil gitu, maka kemudian perlu ada langkah-langkah yang membuat dia menjadi besar. Nah, ketika dia menjadi besar, maka kemampuan mengcover ya sendi-sendi ekonomi dalam konteks moneter, dalam konteks pembiayaan, dalam konteks keuangan itu juga dipastikan seharusnya akan lebih kuat gitu. Artinya saya kemudian menguatkan teori yang mengatakan bahwa kalau konsentrasi pendanaan itu seharusnya berhubungan langsung dengan sustainable. Semakin besar dana yang dikelola oleh sebuah lembaga institusi keuangan, seharusnya semakin sustainable. Nah, makanya saya ada optimisme kalau kemudian bank syariah di merger besar, lalu kemudian diberikan beberapa kebijakan spesifik ya yang membuat dia lebih sustain dalam proses perjalanan. Artinya ada elemen-elemen lain yang simultan harus diselaraskan ataupun disejajarkan, apakah itu melalui regulasi pemerintah ataukah kemudian melalui pemberdayaan ekonomi yang nuansanya adalah dari bawah ke atas. Nah ini Pak Prof. Jadi saya fokus pada ini. Jadi ketika misalkan ada upaya besar ya dari sekelompok bankers yang bekerja sama dengan misalkan Majelis Fatwa ya untuk mengembangkan produk dan instrumen untuk lebih serius lagi bisa masuk penetrasi pada kedalaman aktivitas ekonomi, dan itu bisa dikelola oleh sebuah bank besar, maka di sisi lain juga menuntut sekelompok sumber daya yang bergeliat pada bidang ekonomi syariah. Artinya produk halalnya dikembangkan, kemudian Mudarib Champion tadi hadir gitu. Kalau bahasa kami kita bikin klub-klubnya lah, kita bikin komunitas-komunitasnya gitu, karena ada hal yang spesifik yang membedakan cara pembiayaan syariah dengan konvensional. Itu bisa diindahkan secara serius, dan obrolan-obrolan yang mengatakan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional karena framingnya masih margin dan juga rate gitu, kalau di sisi sebelahnya itu bisa dihindari. Nah, kita menuntut pihak-pihak ini gitu, makanya kalau di kampus kita sering sekali mengingatkan kepada teman-teman, oke, kita jangan melulu ngurusin banking and finance-nya, kita juga harus serius mengurusi entrepreneurship-nya.
dengan harapan tadi menghadirkan mudarib-mudarib champion yang bersedia menerima produk-produk syariah tadi secara